Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada materi kali ini Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya yang sudah kamu terima, yaitu materi cermin dan lensa. Kali ini Ibu akan membahas sedikit tentang penggunaan persamaan pada cermin dan lensa. Yang pertama, cara menghitung jumlah bayangan pada cermin datar. Yang kedua, penggunaan persamaan pada cermin cekung-cembung dan lensa cekung-cembung. Menghitung jumlah bayangan. Menghitung jumlah bayangan pada cermin datar bersudut. Samaannya N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. Yang kedua, persamaan pada cermin atau lensa. Jarak bayangan. Per F sama dengan seper SO ditambah seper SI. Yang kedua, tinggi bayangan. HI per HO sama dengan SI per SO. Yang ketiga, pembesaran bayangan. M sama dengan SI per SO. Atau bisa juga M sama dengan HI per HO. N sama dengan 360 derajat per alfa dikurangi 1. Alfanya di sini adalah besar sudut. Oke. Kemudian untuk persamaan lensa atau cermin, di sini ada F. F ini adalah titik fokus atau titik api. SO adalah jarak objek atau jarak benda. SI adalah jarak imajiner atau jarak bayangan. HI ini simbol dari tinggi bayangan. HO simbol dari tinggi benda. Kemudian untuk pembesaran bayangan disimbolkan dengan huruf M besar. Dirumuskan M sama dengan SI per SO. Atau jarak bayangan per jarak benda. Bisa juga tinggi bayangan per tinggi benda. Ibu lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama.
Sebuah benda berada di depan cermin datar yang memiliki sudut 30 derajat. Berapa jumlah bayangan yang terbentuk? Seperti biasa, kita mulai dengan penyelesaian secara matematika. Dimulai dengan diketahui. Diketahui di sini ada besar sudut. Besar sudut tadi disimbolkan dengan alfa. Alfanya besarnya 30 derajat. Kemudian yang ditanya adalah jumlah bayangan. Jumlah bayangan disimbolkan dengan huruf N. Jawab. N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. 360 derajat dibagi 30 derajat dikurangi 1. 360 derajat dibagi 30 hasilnya adalah 12 dikurangi 1. Sehingga jumlah bayangan yang terbentuk bila benda berada di depan cermin datar bersudut 30 adalah 11 bayangan. Contoh soal yang kedua. Sebuah dadu setinggi 2 cm berada di depan cermin cekung dengan jarak 15 cm. Jika titik fokus cermin 10 cm, tentukan A. Jarak bayangan, B. Tinggi bayangan, C. Pembesaran bayangan, dan D. Sifat bayangan. Oke, seperti soal nomor 1, kita mulai dengan mengubah soal cerita ini ke kalimat matematika. Diketahui. Untuk memudahkan, kita tahu ini ada tinggi benda, ada jarak benda, ada titik fokus. Oke. Tinggi benda disimbolkan dengan HO. Tingginya 2 cm. Jarak benda SO 15 cm. Kemudian titik fokus F 10 cm. Yang ditanyakan yang pertama adalah jarak bayangan SI. Yang kedua, tinggi bayangan HI. Yang ketiga, pembesaran bayangan M. Dan yang terakhir, sifat bayangan. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, kita mulai bahas dari yang A. Jarak bayangan. Kita lihat materinya tadi. Untuk mencari jarak bayangan, persamaannya adalah 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Oke, kita masukkan. F-nya 10, 1/10 sama dengan 1/15 ditambah 1/SI. Yang ditanya SI, operasi matematika. 1/SI adalah 1/10 plus pindah ruas jadi min 1/15. Pecahan. Cari KPK 10 dan 15. KPK-nya adalah 30.
30, 10, 30 bagi 10 kali 1, 3. 30 bagi 15 kali 1, 2. Hasilnya adalah 1/30. Itu seper SI. SI-nya, SI per 1, karena ini dibalik, ini juga dibalik. 30/1. 30 bagi 1, hasilnya 30 cm. Oke. B. HI, persamaan untuk tinggi bayangan. HI per HO sama dengan SI per SO. HI, HO-nya 2 cm. Sama dengan 30 dibagi 15 cm. Kali silang. 15 HI sama dengan, ini kali silang, 60. Sehingga HI sama dengan 60/15. Hasilnya sama dengan 4 cm. Yang ketiga, yang C, pembesaran. Untuk pembesaran ada 2 persamaan, bisa SI per SO, bisa HI per HO. Kita pakai yang SI per SO. SI-nya 30 cm, SO-nya 15 cm. Hasilnya adalah 2 kali. Atau bisa M sama dengan HI per HO. HI-nya 4 cm, HO-nya 2 cm. Hasilnya 2 kali. Sama kan? 2. Oke, yang terakhir, sifat bayangan. Bagaimana caranya mencari sifat bayangan? Oke. Karena tidak cukup, kita tulis di atas ya. Kita tulis di atas, anak-anak. Yang D, sifat bayangan. Sifat bayangan yang harus kamu tulis ada 3. Nyata atau maya, tegak, terbalik atau diperbesar, tegak, terbalik, diperkecil, diperbesar atau sama. Oke, yang pertama, nyata atau maya. Kita lihat SI-nya. SI-nya hasilnya positif. Kalau SI hasilnya positif, berarti dia nyata. SI positif. Berarti kalau negatif, maya. Nyata gandengannya terbalik. Nah, sekarang kalau maya, tegak. Nyata, terbalik. Sekarang diperbesar atau diperkecil. Kita lihat M-nya. M-nya lebih dari 1. Hasilnya 2 kali. Karena M-nya lebih dari 1, maka dia diperbesar. Kurang dari 1, diperkecil. Sama dengan 1, maka sama besar. Karena lebih dari 1, maka di sini diperbesar. Kenapa? Karena M lebih dari 1. Kalau M kurang dari 1, diperkecil. M sama dengan 1, namanya sama besar. Oke, ini contoh soal yang kedua. Setelah ini kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga.
Contoh soal yang ketiga. Ini contoh soal yang terakhir ya anak-anak. Yaitu sebuah mobil berada di belakang sebuah sepeda motor. Kalian tahu sepeda motor memiliki kaca spion. Jarak mobil dengan sepeda motor 30 meter. Jika titik fokus kaca spion di sini adalah contoh cermin cembung 10 meter. Tentukan A. Jarak bayangan mobil, B. Sifat bayangan mobil. Oke, kita mulai dengan diketahui. Ada dua di sini, ada 30 meter, ada 10 meter. Diketahui jarak sepeda mobil dengan sepeda motor. Ini berarti jarak benda. Jarak benda simbolnya adalah SO. SO-nya 30 meter. Titik fokus kaca spion atau cermin cembungnya adalah 10 meter. Oke, cermin cembung adalah cermin negatif, sehingga titik fokusnya juga bernilai negatif. Maka di depan titik F ada tanda negatif. Ulang, cermin cembung adalah cermin negatif, sehingga titik fokusnya juga bernilai negatif. Nilai negatif, kenapa kok dia disebut cermin cembung? Karena bersifat divergen. Oke, apa divergen? Sekedar mengingat, divergen adalah menyebarkan bekas sinar. Yang ditanya SI, sifat jarak bayangan, dan sifat bayangan. Kita mulai dengan SI. Sama dengan cermin cekung yang tadi, persamaannya adalah seper F sama dengan seper SO ditambah seper SI. Kita masukkan, F-nya adalah min 10 sama dengan 1/30 ditambah seper SI. Oke, operasi matematika. Seper SI sama dengan 1/min10 plus pindah ruas menjadi min 1/30. KPK dari 10 dan 30 adalah 30. 30 dibagi min 10 kali 1 adalah min 3. 30 dibagi 30 kali 1, 1. Min 3 min 1 min 4/30. Ini adalah seper SI. Kita balik, SI per 1 maka 30 dibagi min 4. Ini dibalik, maka yang ini juga ikut dibalik. SI per 1 sama dengan 30 dibagi min 4. Hasilnya min 7,5 cm. Oke. Yang A sudah ketemu, SI-nya adalah min 7,5 meter. Oke, kita cari sekarang sifat bayangan. Oke, biar jelas di sini saja. Sifat bayangan sama dengan cermin cekung, ada 3 yang harus kamu tulis. 1, 2, 3. Oke, kita lihat SI-nya di sini nilainya negatif. SI nilai negatif berarti dia bersifat maya. Maya pasti tegak. Oke. Tegak, bagaimana dengan pembesarannya? Untuk cermin cembung, sifat bayangannya selalu maya, tegak, diperkecil.
Perhatikan sifat bayangan pada cermin cembung selalu Maya tegak diperkecil. Oke, sekian dulu latihan soal dari Ibu. Dilanjutkan nanti dengan tugas yang Ibu kirim melalui tugas di Google Classroom. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Beri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.